Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa wa qaddara fahada wa amata wa ahya wassalatu wassalamu ala sayyidina khatamil anbiya sayyidil asfiya wa ala alihi wa ashabihi aimmatil huda wa ba'du. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi. Hassin akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla yattabi'una ahsanahu birahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Khamisan ashabus thuluthi. Al-thuluthu fardu thnaini minal warathati. Al-ummu idza lam yakun far'un warithun wala adadun minal ikhwati wal akhwati. Al-itsnaini fa aktsaru ilal akhir. Insyaallah pada malam hari ini kita masih melanjutkan pengajian kita secara online. Sebetulnya saya mau hadir langsung offline bertatap muka dengan adik-adik semua, tetapi karena saya lihat kondisi di sini hujan deras, tadinya saya mau keluar tiba-tiba hujan deras, tiba-tiba datang. Ya, kemudian tidak ada juga mantel, terpaksa mau gimana lagi ya kita online kan saja. Padahal sebetulnya mau hadir untuk menjelaskan lebih matang tentang penjelasan ashabul ini, ahli waris 2/3. Itu sebenarnya berjelaskan lebih matang, lebih terang benderang, lebih jelas. Tapi qadarullah, musim tidak mendukung ya. Jadi kita bertatap muka secara online saja. Jadi, insya Allah malam ini kita melanjutkan Ashabul Thuluth. Kemarin itu yang lalu-lalu kita sudah jelaskan lebih detail mengenai ahli waris 2/3. Sekarang kita 1/3 lagi ahli waris Ats-Tsuluts. Ashabul Thuluts, ahli waris 1/3. Kalau kita melihat di dalam kitab ini, Irsyadun Nahid ila Ilmi Faraid, ini, maka kita akan mendapatkan bahwa ahli waris 1/3 ini hanya dimiliki oleh, hanya yang berhak mendapatkan sepertiga ini hanya dua orang saja. Hanya dua kriteria, bukan dua orang ya. Ada dua kriteria, dua status yang bisa mendapatkan 1/3. Dan perlu diketahui 1/3 ini adalah bagian terbesar ketiga setelah 1/2. Jadi bagian yang paling besar itu adalah 2/3. Kemudian ya eh, bagian yang terbesar berikutnya adalah 1/2 dan yang terbesar ketiga bagiannya adalah 1/3. Dan ini adalah sebuah keistimewaan bagi yang mendapatkannya. Nah, mari kita melihat di kitab ini ya. Mari kita lihat. Saya arahkan kursor itu.
Nah, sekarang kita sudah sini. Ya. Ashab as-sulus. Poin yang kelima, khomisan yang kelima adalah ashabus sulus. Ashabu as-sulusi. Ahli waris 1/3. Ahli waris per tiga. Nah, ahli waris 1/3 ini itu as-sulusu fardus naini minal warosati. 1/3 adalah bagian pasti fardu isnaini minal warosati. Minal warosati. 1/3 adalah bagian pasti untuk dua orang ya dari harta warisan. Jadi 1/3 itu adalah bagian pasti untuk dua orang saja. Sekarang kita masuk di poin yang pertama. Poin yang pertama, al-ummu idza lam yakun far'un warithun wala adadun minal ikhwati wal akhwati. Al-ummu, ibu. Jadi kita sudah masuk poin pertama, orang yang mendapatkan 1/3. Yang pertama itu adalah al-ummu, ibu. Berarti ibu dari yang meninggal, ibu kita. Misalnya kita meninggal kemudian masih hidup, ya, kebetulan masih hidup ibu kita, maka dia berhak mendapatkan 1/3 dengan syarat, ada syaratnya. Jadi ibu itu bisa mendapatkan 1/3 dengan syarat apa? Dengan syarat idza lam yakun far'un warithun. Idza lam yakun far'un warithun. Apabila ya, apabila si mayit atau orang yang meninggal tidak mempunyai far'un warithun, keturunan yang mewarisi, keturunan. Keturunan yang dimaksud di sini itu ada dua, eh, ada bukan dua ya, ada banyak banyak macamnya, entah sampai berapa. Ya, keturunan yang mewarisi ini ada banyak macamnya. Tapi kalau kita simpulkan sebenarnya ada dua. Ya, keturunan yang mewarisi yang pertama itu adalah keturunan langsung dari si yang meninggal. Siapa keturunan langsung dari si yang meninggal? Siapakah itu? Dia adalah anak kandung, ya, anak kandung yang meninggal. Jadi ingat ya, anak kandung dari yang meninggal, bukan anak tiri. Anak tiri itu tidak mendapatkan hak apapun. Yang kedua, yang dimaksud keturunan yang mewarisi itu adalah anak dari anak-anak dari anaknya yang meninggal atau cucu-cucunya. Cucu-cucu itu sebenarnya bisa kita katakan cucu itu. Bisa kita katakan sampai berapa turunan ini sebenarnya sudah cukup dikatakan cucu. Jadi istilah cicit, cecet, cocot dan sebagainya itu adalah istilah
yang baru atau biasa dibuat-buat. Tapi sebenarnya adalah cucu. Jadi keturunan yang mewarisi itu ada dua. Yang pertama itu adalah keturunan langsung. Yang dimaksud keturunan langsung itu adalah anak, anak ya anak kandung dari yang meninggal itu. Maksudnya anak kandung ya, dia punya anak di bawahnya. Gitu. Jadi dia menghasilkan anak, misalnya seorang wanita meninggal dan dia punya anak kandung, artinya keluar ya, anak itu keluar dari rahim wanita tersebut yang meninggal. Itu yang dimaksud keturunan langsung. Ada juga yang disebut dengan keturunan cabang. Keturunan cabang itu aslinya istilahnya itu adalah cucu-cucunya itu sampai berapa turunan. Nah, itu adalah keturunan yang mewarisi. Jadi syarat yang pertama kalau seorang ibu mau mendapatkan harta warisan, jadi ingat ya status ibu itu ya ibu, maksudnya ibu kandung, ya ibu kandung. Jadi catatan penting yang dimaksud dengan ibu di situ adalah ibu kan kandung. Nah, di situ. Jadi kalau ibu tiri, ya ibu tiri itu tidak berhak mendapatkan, ibu tiri tidak berhak mendapatkan harta warisan dari yang meninggal. Misalnya dia punya anak tiri, seorang ibu punya anak tiri, ya, anak tiri ini meninggal, maka dia tidak berhak sama sekali satu pun dari harta warisan. Jadi jangan berharap punya anak tiri. Makanya selalu berharap keluarga itu utuh. Ya. Selalu berharap keluarga itu utuh. Jadi nanti kalau sudah berkeluarga, adik-adik semua sudah berkeluarga, selalulah berharap utuh keluarganya. Meskipun ya bagaimana masalahnya, jangan sampai ada kata perpisahan karena tidak baik didengar. Ya. Jadi ibu tiri tidak bakal mendapatkan harta warisan dari yang meninggal sama sekali. Nah, itu sudah ketetapan. Nah, bagaimana dengan ibu-ibu angkat dan sebagainya? Itu lebih-lebih tidak bisa mendapatkan satu atau sepeser sedikit pun dari harta warisan. Tidak bisa mendapatkan. Jangan sama sekali berharap untuk mendapatkan harta warisan. Karena begitu, ya, ibu tiri pun tidak bisa mendapatkan harta warisan. Apalagi ibu angkat atau ibu-ibuan. Dia menobatkan diri menjadi ibu dari yang meninggal. Saya ibunya. Padahal ya bukan ibunya, dia cuma jadi-jadi. Ibu ibu apa ya? Ibu-ibu jadi-jadian ya. Jangan begitu. Jadi sudah jelas di situ bahwa yang dimaksud ibu di situ adalah ibu ibu kandung. Nah, ibu kandung bisa mendapatkan 1/3 dengan syarat apa? Idza lam yakun far'un warithun. Apabila tidak ada, ya tidak ada apa? Tidak ada keturunan dari yang meninggal. Nah, itu jelas. Nah, ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Ya, di dalam surah Nisa itu ayat 11 disebutkan bahwa fa illam yakun lahu waladu wa warithahu abawahu fali ummi thuluth. Nah, jadi dalam surah Nisa itu menjelaskan bahwa fa illam yakun lahu walada. Andai kata atau jika yang meninggal itu tidak punya anak. Maksudnya anak itu tadi keturunan langsung dan keturunan cabang. Keturunan langsung itu anaknya, anak kandungnya. Cabang itu ya cucunya dan sebagainya ke bawah. Fa'ilam yakullahu walad, jikalau orang meninggal itu tidak punya anak, wawarisahu abawahu, kemudian
eh yang termasuk ahli waris di situ adalah kedua orang tuanya, artinya kedua orang tua yang meninggal itu masih hidup, maka fali ummihi thuluth. Maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan dalam Al-Qur'an itu jelas bahwa ibu itu mendapatkan satu per tiga dengan syarat apa tadi? Dengan syarat tidak punya keturunan. Siapa yang tidak punya keturunan? Orang yang meninggal itu. Nah, itu yang pertama. Ini sudah jelas. Nah, kemudian yang kedua itu adalah syarat yang kedua ibu bisa mendapatkan 1/3 adalah wala adadum minal ikhwati au wal akhwati. Dan tidak ada satu orang pun dari saudara atau saudari dari yang meninggal. Jadi pastikan seorang ibu ini memastikan bahwa apa? Bahwa yang meninggal ini tidak punya saudara atau saudari sekandungnya. Nah, itu bisa diperhatikan. Kalau misalnya ya, kalau misalnya seorang ibu ya bersama dengan saudara atau saudari dari yang meninggal, maka dia tidak bisa lagi mendapatkan 1/3. Maka dia sudah berubah menjadi 1/6. Nah, itu. Jadi seorang ibu kalau mau mendapatkan 1/3 itu, dia tidak boleh. Artinya harus memenuhi syarat apa? Yang pertama adalah yang meninggal tidak punya anak kandung, keturunan kandung ya, keturunan. Kemudian yang kedua adalah yang meninggal ini tidak punya saudara-saudari, tidak ada saudaranya, tidak ada saudarinya. Artinya ibu ini tidak punya anak yang lain ya. Jadi seorang ibu ini pastikan bahwa tidak ada anaknya yang lain lagi. Kalau ada anaknya yang lain lagi, berarti ibu ini tidak bisa lagi mendapatkan 1/3. Itu. Nah, itu yang pertama. Ahli waris yang mendapatkan 1/3 yang pertama itu adalah ibu dengan syarat dia tidak punya keturunan. Yang dimaksud itu adalah orang yang meninggal tidak punya keturunan dan orang yang meninggal itu tidak punya satu orang pun dari saudara atau saudarinya. Nah, itu. Jadi saudara dan saudari ini umum di situ. Umum ya. Entah itu saudara sekandung, entah itu saudara seibu ataupun saudara sebapa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah al-itsnaini fa'aktsaru min auladil ummi. Dua atau lebih dari anak-anak ibu. Gimana maksudnya itu? Yang dimaksud itu al-itsnaini fa'aktsaru min auladil ummi adalah dua atau lebih dari anak-anak ibu. Maksudnya adalah saudara atau saudari seibu dari yang meninggal. Jadi ahli waris yang kedua mendapatkan 1/3 itu adalah saudara seibu ataupun saudari seibu dengan jumlah dua orang atau lebih. Itu. Dengan syarat apa? Saudara seibu atau saudari seibu itu bisa mendapatkan 1
per tiga dengan syarat idza kanatil mayyitu kalalatan, ya. Idza kanatil mayyitu kalalatan fayakunu nasibu az-zakari wal unsa minhum fis sulusi sawaun. Nah itu. Yang syaratnya adalah apabila si mayit ini atau yang meninggal ini dia statusnya adalah kalalah. Apa yang dimaksud adalah kalalah? Yang dimaksud kalalah itu adalah tidak punya bapak dan tidak punya anak. Nah itu. Jadi saudara seibu atau saudari seibu itu bisa mendapatkan satu per tiga dengan syarat yang meninggal ini tidak punya apa? Tidak punya bapak maupun ibu. Tidak tidak punya bapak maupun anak. Nah itu. Atau keturunan. Jikalau misalnya si mayit ini atau yang meninggal ini masih punya bapak atau anak, maka saudara seibu ataupun saudari seibu otomatis tidak bisa mendapatkan satu per tiga. Dalam artian apa? Mereka terhalang mendapatkan harta warisan. Fayakunu nasibu az-zakari wal unsa minhum fis sulusi ala sawai. Sehingga bagian laki-laki ataupun perempuan, maksudnya itu adalah bagian saudara seibu laki-laki maksudnya, maupun bagian perempuan yang maksudnya itu adalah saudari seibu adalah sama-sama satu per tiga. Minhum fis sulusi ala sawa, mendapatkan satu per tiga bersamaan. Jadi mereka mendapatkan satu per tiga bersamaan. Maksudnya bersamaan itu sama-sama satu per tiga. Saudara seibu itu satu per tiga dan saudara seibu juga satu per tiga. Nah demikian. Kemudian yang jadi pertanyaan di sini adalah, ya, kenapa harus ibu dan saudara lelaki, saudara seibu atau saudari seibu yang harus mendapatkan satu per tiga? Kenapa demikian? Bayangkan satu per tiga itu adalah bagian yang besar, ya, bagian yang besar. Tentunya alasan yang paling masuk akal itu adalah ibu itu sudah tentu, ibu itu sudah tentu mendapatkan satu per tiga karena mereka sangat dihormati. Ibu itu dihormati, makanya dapat bagian besar. Nah, kemudian juga dia juga seorang perempuan. Ya, oleh karena dia seorang perempuan, maka sudah tentu mendapatkan perlindungan dari aturannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang menjadi pertanyaan juga, kenapa harus saudara seibu? Kenapa harus saudari seibu yang mendapatkan, saudara atau saudari seibu yang mendapatkan satu per tiga?
Nah itu yang jadi pertanyaan. Maka kita bisa jawab bahwa secara struktural, secara struktur kekeluargaan, sebenarnya itu saudara seibu atau saudari seibu itu lemah pada dasarnya itu. Lemah mereka. Sehingga datanglah aturan dari Allah Subhanahu wa taala untuk memperkuat atau membela mereka-mereka ini yang lemah. Dengan cara apa? Dengan cara Allah berikan aturan demikian. Mereka mendapatkan mendapatkan 1/3. Tetapi mereka tidak bisa mendapatkan 1/3 kalau misalnya apa? Yang meninggal ini masih punya bapak atau punya anak. Kemudian, dalam kasus ini ada juga sebuah pertanyaan muncul. Sebuah pertanyaan yang muncul. Kenapa saudari seibu ataupun saudara seibu itu sama-sama dapat 1/3? Kenapa harus dapat demikian 1/3? Maka bisa kan kalau kita lihat dari secara pembagian harta warisan ya, pada umumnya begini. Kalau bertemu kalau bertemu saudara sekandung dengan saudari sekandung, maka dua-duanya mendapatkan si sisa bersamaan. Tetapi sisanya itu lebih banyak laki-laki dibandingkan perempuan. Misalnya gini, kita punya saudara sekandung, juga punya saudari sekandung, ya. Maka saudari sekandung ini dan saudara sekandung kita ini bersamaan mendapatkan sisa. Tapi syaratnya ya adalah seorang laki-laki ini, saudara kandung kita ini dapat bagian 2/1 atau bisa kita istilahkan 2/3. Istilahnya begini, 2 dibanding 1 lah. eh kita istilahkan dengan ayat. Kita punya ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa lidzakari mithlu hadzil unsayain. Satu laki-laki itu bagiannya sama dengan dua perempuan. Artinya satu laki-laki itu dianggap 2 kepala. Ya. Kalau perempuan itu dianggap satu kepala. Maka kalau misalnya saudara sekandung dapat sisa, maka saudara sekandung mendapatkan 2 bagian. Sedangkan saudari sekandung itu mendapatkan satu bagian. Beda halnya dengan apa? Dengan saudara seibu dan saudari seibu. Dia tidak mendapatkan bagian demikian, tetapi dia mendapatkan bagian apa? Bagian yang sama, 1/3 masing-masing. Apa alasannya? Karena itu tadi kita merujuk bahwa bagian mereka 1/3 yang sama itu bersamaan karena struktural keluarga mereka, secara struktur keluarga pada dasarnya saudara seibu dan saudara seibu itu lemah. Nah itu. Nah insya Allah pekan depan kita lanjutkan dengan penjelasan dari poin yang kelima ini. Sebenarnya ada banyak penjelasan, tapi insya Allah kita lanjutkan pekan depan. Saya mau lebih jelasnya berhadapan dengan adik-adik semua bertatap muka. Ya. Sebenarnya saya begitu pengen tadi, tapi ya qadarullah begitulah. Insya Allah kita pekan depan bertemu bersama, eh, membahas secara lebar tentang poin yang kelima ini, yakni ahli waris 1/3. Insya Allah. Allah alam bisawab.
Amin yang karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah fi ni'matika min zidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalil karim wa 'azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Allahumma fa'ni bima 'allamtana wa 'allimna yanfa'una subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma anfa'na bima sami'na, Allahumma anfa'na bima 'alimna, Allahumma anfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.